kita membaca ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 60. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3 menyatakan kepada kita tentang pengharapan dan panggilan ilahi Allah bagi setiap umatnya. Yesaya berbicara tentang pengharapan akan terang dan kemuliaan Tuhan atas umatnya. Pengharapan akan kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Tentunya kita semua ingin mengalami terang dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Dan hanya di dalam Allah Tuhan kita memiliki pengharapan akan terang dan kemuliaan Tuhan itu. Dan Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3 ini juga berbicara tentang panggilan ilahi dalam setiap kehidupan umatnya yang telah menerima terang itu, yang telah menerima kemuliaan Allah itu. Jadi orang-orang yang telah dianugerahi dengan terang, dianugerahi dengan kemuliaan, dia dipanggil oleh Allah untuk mencerminkan terang Allah yang ada dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita yang telah dikaruniai dengan terang dan kemuliaan Allah dipanggil untuk mencerminkan terang itu bagi bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun ayat-ayat ini pertama kali disampaikan kepada bangsa Yahudi, tetapi ayat-ayat ini adalah firman Allah bagi kita. Amin. Ini firman Allah bagi kita. Sehingga pengharapan akan terang dan kemuliaan itu dan panggilan Allah untuk mencerminkan terang itu kepada bangsa-bangsa, itu menjadi pengharapan dan panggilan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu percaya akan pengharapan ini? Amin. Bersukacita akan pengharapan ini? Siap bersinar untuk mencerminkan terang kemuliaan Allah itu? Bersinar mencerminkan terang kemuliaan Yesus yang kita rayakan kelahirannya saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau membuka hati kita untuk menerima berita firman Allah yang kekal ini, sebuah pesan yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini. Ingat bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Amin. Kegelapan menutupi bumi. Kita yang telah menerima terang, kita yang telah menerima kemuliaan Allah, kita dipanggil untuk bersinar, memancarkan terang Allah itu, supaya ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Saya bersyukur tadi waktu menikmati puji-pujian, ya worship leader, semangatnya luar biasa. Satu yang saya catat, dia mengatakan kita harus bangkit dan menjadi terang menjangkau jiwa-jiwa. Inilah panggilan setiap orang yang dikaruniai terang dan kemuliaan Allah, bangkit dan menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal berkaitan dengan ayat-ayat ini.
Yang pertama saya akan mengemukakan tentang panggilan Allah atas kita untuk bangkit dan bersinar, untuk bangkit dan menjadi terang. Yesaya mengatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Bapak Ibu, ini adalah panggilan ilahi untuk kita bertindak, untuk take action ya. Dan bersinar. Apa yang kita perlu pahami dari perintah ini adalah bahwa sebagai umat percaya, sebagai umat Kristen, kita ini dipanggil untuk bangkit dari tidur rohani kita. Kita dipanggil untuk bangun dari tidur rohani kita, untuk kita masuk dalam kehidupan yang secara aktif mencerminkan terang dan kemuliaan Kristus yang telah diberikan kepada kita. Seperti tadi saya katakan bahwa dunia diliputi dengan kegelapan. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang telah dikaruniai terang, sebagai orang-orang yang telah mengalami kemuliaan Allah, maka hidup kita harus menjadi terang, harus menjadi mercusuar harapan dan kebenaran bagi dunia yang diliputi dengan kegelapan. Amin. Ini sesuatu yang harus kita tanam dalam hati kita. Jadi perintah untuk bangkit ya, itu artinya adalah bahwa supaya kita tidak berpuas diri dengan kondisi kita saat ini. Ya, mungkin saat ini kita adalah seorang Kristen ya, kita sudah percaya Yesus ya. Kita rajin ke gereja, pelayanan iya, Natalan kita kerjakan dengan baik ya. Kita tidak hanya cukup berpuas diri dengan itu saudara, tetapi kita mau terus-menerus maju di dalam Tuhan. Amin. Kita mau terus-menerus bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Kita mau terus-menerus menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini adalah perintah bangkitlah. Jangan puas dengan keadaanmu sekarang. Jangan puas dengan pencapaianmu hari ini. Tetapi teruslah maju, teruslah bertumbuh, teruslah berkembang. Selalu waspada, berjaga-jaga, dan selalu aktif terlibat dalam tujuan Allah, baik atas dunia maupun atas kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, ini adalah panggilan Allah yang luar biasa. Kita tidak boleh acuh dan acuh tidak acuh ya, atau acuh tak acuh terhadap rencana Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Kita tidak boleh menyepelekan rencana Allah. Kita harus masuk dalam rencana Allah untuk menggenapkan apa yang menjadi tujuannya atas dunia ini, tujuannya atas setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Mari, kalau kita dipanggil untuk bangkitlah, rise, bangun, artinya jangan puas dengan keadaanmu sekarang. Amin. Yang penting aku sudah ke gereja rajin tiap minggu, cukup. Jangan puas sampai di situ. Lebih giat lagi, lebih maju lagi. Haleluya. Amin. GPDI Getsemani Jatiroto terus bertumbuh menjadi dewasa dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini panggilan untuk bangkit, saudara. Coba kita baca Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Apa yang Paulus katakan tentang bangun dari tidur rohani. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kenapa Paulus berkata, bangkitlah hai kamu yang tidur? Rupanya saudara, ada orang-orang percaya di Efesus yang tidur secara rohani, yang tidak lagi berjaga-jaga, yang tidak lagi waspada, yang tidak lagi terlibat aktif dalam tujuan-tujuan Allah atas dunia ini. Acuh tak acuh terhadap pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita yang malas-malesan, yang suka tidur ketika jemaat yang lainnya beribadah kepada Tuhan, ya, yang suka tidak hadir waktu doa pagi, yang kalau diminta pelayanan, aduh om saya repot,
Pak Pendeta, saya capek. Istri saya pernah besok kalau cerita sama saya, ayo ke gereja, aduh cuciannya akeh numpuk sak gudang. Kebaktian, capek. Ini orang-orang tidur saudara ya, orang-orang yang tidak waspada, orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Apa ada di antara kita yang seperti itu? Kok saya dengar ada suara dengkuran ya? Nah itu. Rupanya ada orang-orang yang masih hidup tetapi mengalami kematian rohani pada waktu itu. Makanya dikatakan bangkitlah dari antara orang mati. Ada banyak orang-orang yang tampaknya hidup sama seperti kita, bergerak, makan, aktivitas, tetapi mengalami kematian rohani, terpisah dari persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Ingat dalam Matius pasal yang ke-7 Yesus menegur orang-orang yang seperti itu. Ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, enyahlah kamu, aku tidak kenal sama kamu, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Tertidur saudara. Tidak waspada, tidak aktif dalam pekerjaan Tuhan. Ini sungguh sangat mengerikan. Bahkan mereka disebut sebagai para pembuat kejahatan. Jadi bangkit ini adalah panggilan yang sangat penting. Ini berbicara mengenai pembaharuan rohani, pertumbuhan rohani. Hiduplah terus di dalam doa dan firman Tuhan. Amin. Bagaimana kesetiaan kita membaca firman Tuhan? Ya, kalau yang sudah rajin membaca firman Tuhan, jangan sekedar membaca untuk memenuhi target hari ini 2 pasal. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, firman itu adalah firman amin. Langsung lari sudah. Enggak, baca dimengerti. Baca dipahami. Banyak orang yang tiap tahun, Om kami mengucap syukur sudah khatam Alkitab. Iya tapi kelakuannya enggak Alkitabiah saudara. Jangankan jemaatnya, kadang-kadang pendetanya juga. Khatam Alkitab tapi kelakuannya jauh dari kebenaran firman Allah. Mari kita bangun, mari kita mengalami pertumbuhan rohani, pembaruan rohani. Setia beribadah saudara, rajin melayani Tuhan. Dan terlibat terus dalam pekerjaan Allah, penggenapan rencana Allah atas dunia ini, atas lingkungan di mana kita hidup, atas keluarga kita, dan atas hidup kita secara pribadi. Mau bangkit? Amin. Jangan puas dengan keadaanmu sekarang. Mungkin kau merasa sudah paling maksimal, lebih maksimal lagi. Amin saudara. Kata firman Tuhan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Allah kita. Kita akan dibawa dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Sampai kita bertemu muka dengan juru selamat kita itu. Dan kita diubah menjadi serupa dengan dia. Ini tujuan kita. Gereja yang bertumbuh dewasa dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, hal yang berikutnya tentang panggilan ini saudara. Panggilan kita itu adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan terang Tuhan. Bukan kita ini mencerminkan kebenaran kita sendiri, terang kita sendiri, atau kemuliaan kita. Yang kita pancarkan itu adalah kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan. Saya membaca lagi saudara. Menjadi teranglah sebab terangmu datang. Kata-kata terangmu datang ini menunjukkan bahwa sumber terang kita itu berasal dari luar. Terang kita itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Terang kita itu berasal dari Tuhan. Ingat semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Semuanya telah hidup di dalam kejahatannya. Jadi kita ini memancarkan terang Tuhan. Kita ini memberitakan terang Yesus, bukan terang kita sendiri. Ini yang perlu kita pahami.
Kita bersyukur bahwa kita merayakan Natal pada kesempatan sore malam hari ini, saudara. Kita diingatkan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, sang terang sejati itu. Amin. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-4, ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya telah datang kepada dunia. Terang yang mengalahkan kegelapan itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dan terang itu menerangi hidup kita. Amin. Terang itu telah ada dalam kehidupan kita tatkala kita percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru selamat kita secara pribadi. Maka Yesus memeteraikan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Dia berdiam dalam kehidupan kita. Kita telah memiliki terang itu, dan terang itulah yang harus kita refleksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bukan terang kita sendiri. Kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus, untuk memancarkan terang Tuhan. Seperti bulan itu kan tidak punya terang sendiri, ya, betul? Bulan itu tidak punya terang sendiri, matahari yang punya terang sendiri. Kalau bulan itu bersinar terang, karena bulan itu memancarkan terang matahari yang diterimanya. Betul Bapak Ibu Saudara? Demikianlah kita. Kita tidak punya terang dari dalam diri kita sendiri. Semua kita telah binasa. Kita telah mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Kita telah mengikuti jalan dunia ini. Tetapi syukur bahwa Allah di dalam Kristus Yesus telah menghidupkan kita dan memberikan tempat di surga bersama-sama dengan Dia. Amin. Dan kita yang telah menerima terang Kristus itu, kita harus memancarkan terang itu ke lingkungan di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau Tuhan pimpin kita, kepada bangsa-bangsa di dunia ini, saudara. Terang itu berbicara tentang apa sih? Terang itu berbicara tentang kekudusan. Bapak Ibu, kita ini orang berdosa, kita cemar. Tetapi di dalam Yesus kita dikuduskan. Amin. Kekudusan Kristus diperhitungkan kepada kita karena kita percaya kepadanya. Maka kekudusan itulah yang kita pancarkan. Bukan kekudusan kita sendiri. Bukan standar kita sendiri, tetapi standarnya Allah. Nah, terang itu berbicara tentang apa? Tentang kebenaran. Tetapi bukan kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran firman Tuhan. Saya tidak berani memberitakan kebenaran saya sendiri. Selain kebenaran firman Tuhan. Memang kalau mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan itu seringkali nggak populer, saudara ya. Karena yang namanya kebenaran diterima oleh orang berdosa biasanya nemplak, itu menyakiti, saudara ya. Tapi kalau motivasi bagaimana menjadi sehat, kaya, sukses, pengikutnya banyak. Nah, biasanya pendeta-pendeta itu laris, saudara. Enak lek khotbah ya, ngomong tentang berkat, kesuksesan. Tapi kalau ngomong tentang kekudusan, pertobatan ya, pelayanan, penyangkalan diri, bosen rek, mosok hidup nyangkal diri terus. Loh, tapi itulah panggilan Tuhan. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal setiap hari loh, saudara. Memikul setiap hari loh ya. Dan terus mengikut Yesus. Ingat Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang itulah yang harus kita beritakan, bukan terang kita sendiri, bukan hasil pemikiran kita sendiri, bukan filsafat, bukan psikologi atau pengetahuan dunia ini, tetapi kebenaran firman Allah, kebenaran yang datangnya dari Allah yang adalah benar itu. Dan kita yang telah dikaruniai terang, saudara, kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Coba kita baca Matius pasal 5 ayat 14 dan 16.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ayat ini berbicara mengenai hasil dari kehidupan yang taat pada firman, saudara. Kehidupan yang telah diperbarui dalam Kristus Yesus. Tatkala kita telah diperbaharui menerima terang Kristus oleh anugerah dan iman itu, saudara, maka terang itu ada dalam kehidupan kita. Terang itu adalah kekudusan Allah, terang itu adalah kebenaran Allah, terang itu adalah pengetahuan akan kebenaran, terang itu adalah kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam tuntunan Allah, dalam persekutuan dengan Allah, buahnya adalah kita bercahaya. Amin. Bercahaya itu seperti apa sih? Kalau kita taat firman, perbuatannya baik tidak? Halo? Baik, saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ini deg-degan loh, saudara ya. Saya kenal seorang Kristen. Ini selama pandemi sampai sekarang ini belum bergereja sama sekali. Terus kalau ditanya, kok nggak pernah ke gereja? Ngeramein online, Pak Pendeta. Saya pantau terus medsosnya. Terakhir, saudara, foto profil WA-nya itu gambarnya biksu, saudara. Saudara, kalau cinta Yesus, foto profilnya siapa? Halo? Saya pikir-pikir, opo tak kei fotoku ayo, cek fotoku dipampang jadi foto profilnya. Saya gitu-gitu, saya berpikir sebenarnya, kalau saya misalkan, saudara ya, saya ini pasang foto profilnya perempuan lain, kira-kira istri saya gimana, saudara? Ya? Wah, itu. Lah kalau saudara pengikut Kristus lalu foto profilnya bukan Kristus, itu gimana, saudara? Kata Tuhan Yesus, sakitnya hati ini. Saudara, ini adalah dampak dari seorang yang menerima terang, taat pada terang, maka dia akan bercahaya. Cahaya itu adalah apa? Perbuatan baik. Karena orang yang mentaati firman pasti hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Ingat dalam Roma pasal yang kedua, bahwa kamu tidak diselamatkan oleh karena perbuatanmu, oleh karena usahamu, tetapi karena pekerjaan Allah. Itu pemberian Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh menyombongkan dirinya. Kamu ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik hanya dapat terjadi dalam hidup kita kalau kita mentaati firman Tuhan day by day, hari demi hari. Amin. Saudara, jangan memancarkan terang kita sendiri. Kalau ngomong, oleh menurut aku gini, gak apa-apa nang gereja itu gak usah rajin-rajin. Pokoknya saulan sekali muncul, perpuluhannya nyampe, wis aman awake dhewe. Loh, saudara, ngelawan Ibrani pasal 10 ayat 25 itu ya. Memuji Tuhan gak usah semangat-semangat pokoknya nyanyi aja. Pokoknya Pak Gembala lihat aman kita. Engko lek butuh menikah dinikahno, lek mati dikuburno. Tapi masalahnya kalau nggak masuk surga itu, saudara, gimana kan begitu ya. Saudara, jangan saudara menonjolkan kebenaran sendiri, tetapi terang Kristus, kebenaran Kristus, amin. Kekudusan Kristus, pengetahuan kebenaran akan Kristus, karakter Kristus.
Dan hanya terang Kristus yang harus kita pantulkan dalam kehidupan ini. Nah, berbicara tentang terang, saudara, itu kontras sekali dengan kegelapan. Saya ini pakai baju ini, kata istri saya, tambah ketok ireng kon pah. Saya wis wadus, tak gosok sabun sampai setengah jam. Dandan, ma pakai no dedasi ma. Oh tambah ketok ireng kon pak. Ati tak copot iki sedung tak pakai, saudara. Mau ganti takut telat. Saudara, kalau saya hitam pakai baju putih kontras nggak, saudara? Kontras. Nah, terang itu kontras dengan kegelapan, saudara. Karena itu kontras, maka terang itu lebih terasa kalau dia datang dalam kegelapan. Dan kalau terang itu datang, kegelapan pasti pergi. Coba matikan lampu ini semua. Tapi dipikir aja ya, jangan dicoba beneran. Pasti langsung gelap. Lalu coba nyalakan plak, langsung terang itu hilang, saudara. Gelap itu hilang karena kontras. Nah, kegelapan itu bicara tentang apa sih? Tentang dosa, tentang kecemaran, tentang ketidaktahuan, tentang keterpisahan dari Tuhan. Ketika terang Tuhan terbit atas kita, maka seharusnya dosa itu sudah mulai berangsur-angsur jauh dari kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau orang benar-benar telah terbit terang Tuhan, sudah nggak lagi suka hidup dalam dosa. Kalau orang Kristen masih menggagahi kebenaran mentang-mentang lalu secara sadar melakukan kejahatan, berarti dia membohongi dirinya sendiri kalau dia percaya Yesus. Orang Kristen itu kalau mau gak kebaktian itu wis deg-deganin temen, saudara. Ya apa ya, aku ini mau gak ke gereja tapi cedak jeduk. Wis nang gereja aku takut sama. Kalau gak apa-apa nang gereja itu jangan-jangan belum ada terang gitu. Jadi kalau kita masih kompromi dengan dosa, jangan-jangan kita belum dalam terang. Memang tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi berangsur-angsur kalau terang itu menguasai kita, dosa itu pasti akan kita tinggalkan. Amin. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat membedakan manakah yang benar, manakah yang salah, manakah kehendak Allah, mana yang bukan. Dan kalau terang kita bersinar, saudara, itu menjadi kesaksian hidup. Orang Kristen ini beda ya. Haleluya. Dan kalau kita ini benar-benar bersinar, kita lihat, saudara, maka dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang itu. Ada jiwa-jiwa yang dijangkau dan dimenangkan, saudara. Amin. Kalau kita benar-benar memancarkan terang Kristus, ada perbuatan baik dalam kehidupan kita. Seperti kehidupan gereja mula-mula. Mereka tiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan. Mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa. Lalu apa kata firman Tuhan? Mereka sangat dihormati. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Bagaimana kita bisa menarik jiwa datang kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki kebenaran Tuhan, tidak memiliki kekudusan Allah yang menjadi pengharapan bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu. Saudara, kita bersyukur bahwa ada pengharapan eskatologis dari kebenaran ini, pengharapan di masa yang akan datang, saudara. Karena Paulus berkata bahwa pada waktunya ketika Kristus datang dalam kemuliaan menghakimi semua orang, maka semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mari saudara, pendek kata adalah sambut perintah ini. Bangkit dan menjadi teranglah. Terus bangun kerohanianmu, jangan merasa puas dengan apa pencapaianmu hari ini, saudara.
Semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari semakin benci dosa, semakin hari semakin setia melayani Tuhan, semakin rajin beribadah, bersaksi, sehingga perbuatan baik kita dilihat oleh banyak orang, sehingga orang-orang memuliakan Tuhan dan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tapi jangan berpikir khotbah saya selesai ya. Masih belum selesai. Yang berikutnya saya mau katakan, orang-orang yang telah menerima terang, orang-orang yang telah terang Tuhan terbit atasnya dan kemuliaan Tuhan itu ada padanya, dan yang diperintah, yang dipanggil untuk memancarkan terang itu, hidupnya disertai oleh Tuhan. Amin. Hidupnya disertai oleh Tuhan. Seperti amanat agung Tuhan Yesus Kristus, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan aku senantiasa menyertai kamu sampai kesudahan zaman, saudara. Saya membaca lagi ayat itu, saudara. Terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tadi kita sudah pelajari bahwa terang kita berasal dari luar, terang kita berasal dari Allah. Dan kehadiran Tuhan itu adalah sumber terang kita. Kita bersyukur bahwa Yesus datang merendahkan dirinya menjadi manusia supaya dapat menebus umatnya dari segala dosa dan kejahatannya. Amin. Dan hanya kalau Yesus ada dalam diri kita, kalau Yesus menyertai kita, kita benar-benar memiliki terang. Kata Paulus dalam Roma pasal yang ke-8, jika seseorang adalah milik Kristus, maka dia akan memiliki roh Kristus dalam dirinya. Seseorang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Apa yang perlu kita ketahui? Bahwa terang ada dalam kita karena Yesus ada di dalam kita. Ingat di dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Jadi berbicara tentang kehadiran Tuhan ini sangat penting, saudara ya. Karena itulah yang memungkinkan kita memiliki terang Tuhan dan dapat bercahaya, menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Nah, berbicara tentang kehadiran Tuhan ini sangat penting, saudara. Dan itu telah terjadi mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai sekarang. Dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu nyata pada waktu di Taman Eden. Amin, Bapak Ibu. Tuhan itu berjalan-jalan di Taman Eden itu menemui Adam, menemui Hawa. Ketika mereka berdosa, Tuhan datang. Ketika mendengar langkah-langkah kaki Tuhan, mereka ketakutan. Adam, Adam, di manakah engkau? Tapi saya menekankan Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya. Kemudian Tuhan itu juga hadir di tabernakel dan bait suci. Ada ayatnya itu, saudara, tapi Bapak Ibu bisa membaca di kitab Keluaran dan lain sebagainya. Kemudian ada Shekinah glory, ada tiang awan, tiang api. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan umatnya. Dalam perjanjian baru, saudara, kehadiran Allah itu dinyatakan melalui Natal, kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan orang akan menyebutnya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara, kalau kita merayakan Natal, kita tahu bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dia datang sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kemudian setelah dia memikul dosa-dosa kita di kayu salib, setelah dia mati, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, dia mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berbicara mengenai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Roh penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Percaya Roh Kudus menyertai kita? Dan dikatakan Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan semua orang yang percaya. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh
Roh Kudus. Yakin ada Roh Kudus dalam hati kita? Amin. Ada yang ragu, ada yang merasa belum punya Roh Kudus? Roh Kudus itu bukan soal emosi, soal perasaan, saudara ya. Roh Kudus itu soal fakta bahwa setiap orang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Saudara mungkin merasa Tuhan jauh, tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan kita tahu Allah itu maha hadir, omnipresent, saudara. Tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Tuhan, yang tidak ada kehadiran Tuhan. Ya, kita mau sembunyi di mana, Tuhan ada di situ, saudara ya. Amin. Dan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah pencobaan yang kita alami. Amin. Saudara jangan berpikir, aduh Pak Pendeta saya masih hidup susah dalam pencobaan, bagaimana saya bisa menjadi terang, bagaimana saya bisa bangkit. Saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita melalui Natal, melalui pencurahan Roh Kudus, melalui berdiamnya Roh itu dalam kehidupan kita, melalui kemahahadiran Tuhan, melalui jaminan bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Ingat Ibrani pasal 13, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Makanya jangan takut untuk menjadi saksi, sebab Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan lebih dari itu, gereja itu disebut sebagai tubuh Kristus, yang mana Kristus menjadi kepala. Loh saudara, kalau kita tubuh Kristus, ada kepalanya tidak? Kalau kita memang gereja, Yesus kepala kita, ada bersama-sama dengan kita. Masa saya khotbah tubuh di sini, kepala di situ? Kan tidak ya. Secara rohani Dia ada bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus, yang dikaruniakan kepada kita. Dan satu saat kelak kita akan tinggal selama-lamanya di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu. Amin. Dan yang terakhir saudara, saya mau menyebutkan mengenai buah dari terang kita, dampak dari terang kita. Saya akan membaca di ayat yang ketiga saudara. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kita kalau kita bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, salah satu dampak dari gereja yang dewasa dan penuh kemuliaan itu membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau ada seorang yang ramah, kemudian dia lemah lembut, sayang sama anak-anak suka dekat enggak saudara? Tapi kalau orang galak, anak kecil pergi. Lalu dia pelit gitu, anak-anak mau datang enggak saudara? Takut saudara, takut. Saya ini kemana-mana diemplokin anak-anak saudara. Anak saya yang pertama-tama. Nah, saya bercanda. Terus saudara, kalau kita benar-benar ada kebenaran, ada kekudusan, pengenalan akan Tuhan, orang melihat kehadiran Allah dalam kehidupan kita, itu menjadi daya tarik untuk orang-orang datang kepada Tuhan. Luar biasa, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Cahaya itu siapa? Kristus. Dia datang bukan karena kita, tetapi karena mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita. Ingat, kita adalah wakil-wakil Allah di bumi ini. Saudara, biarlah orang-orang di sekitar kita melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Ada yang berbeda dari kehidupan kita. Ini orang ini kok lain ya? Kok kelihatan sabar, penuh kasih, ya mesem tapi nggak gila saudara ya. Kok gimana orangnya berpengetahuan, berhikmat. Wow, orang kan suka datang. Ada masalah bisa datang konsultasi, kita bisa memberitakan firman. Ini sesuatu yang penting. Nah, kalau orang dijauhi susah.
Tapi saya ini punya wajah kurang mendukung sekalipun hatinya baik, saudara. Beberapa tahun yang lalu ada satpam baru itu di SDA Jember. Satpam itu setelah beberapa bulan baru deketin saya. Pak Doni, iya Pak, kenapa Pak? Saya lihat Pak Doni itu takut dulu. Kenapa? Wajah Bapak itu loh, ketok kerengi. Masa sih? Iya, tapi ternyata setelah beberapa bulan di sini Bapak baik ya. Kalau enggak si cantik itu enggak mau sama saya, saudara. Loh, dulu saya ditolak loh, saudara. Iya, ditolak dulu saya. Tapi saya enggak pernah menyerah. Ku tak akan menyerah. Nggak bercanda. Nah, itu haleluya. Ketoke wajah kriminal tapi hatinya seperti Yesus, kan begitu. Daripada wajahnya seperti malaikat, hatinya seperti setan. Makanya don't judge the book from the cover. Kalau mau tahu orang itu baik atau enggak, lihat buahnya. Dan itu butuh lama. Jangan sampai ketemu pendeta baru datang, dasian, ganteng. Wah, ini top, belum tentu. Lihat beberapa minggu, lihat beberapa bulan, ketok belangi, saudara. Iya Pak ya? Orang itu dikenal dari buahnya. Saat kita benar-benar hidup dalam iman, hidup dalam ketaatan kepada Kristus, terang kita bercahaya, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ini yang saya saksikan dengan kehidupan gereja mula-mula itu, saudara. Sungguh luar biasa. Kita adalah terang dunia. Dan ketika terang kita bercahaya, orang melihat perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan Bapa di surga. Ini berdampak pada transformasi masyarakat, saudara ya. Perhatikan ya, masyarakat yang banyak orang Kristennya pasti moralnya baik. Amin. Masyarakat yang dipimpin oleh orang Kristen pasti nggak ada yang suka nyolongan, saudara. Ya, masyarakat itu pasti ada transformasi, pasti ada pengaruh moral dan etis yang baik. Ingat, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kehadiran orang yang memiliki terang Kristus dan bercahaya itu akan mengatasi kegelapan. Nah, tapi kalau orang Kristen suka bikin masalah, bikin crowded, nah itu tanda tanya besar, saudara ya. Amin. Kalau orang Kristen dibilang biang kerok, wah, jangan-jangan belum bertobat itu, saudara. Kalau masyarakat ada banyak orang Kristen di situ, pasti ada damai sejahtera. Amin. Pasti ada sukacita. Itu sebabnya, mari saudara, kita penuhi panggilan ini. Mari bangkit. Amin. Jangan puas dengan kondisimu sekarang. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Terus mengenal Tuhan lebih lagi mengasihi Dia, lebih lagi melayani Dia, lebih lagi taat, lebih lagi terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Maka ketika terangmu bercahaya, orang melihat perbuatanmu yang baik, banyak jiwa ditarik kepada Tuhan. Amin. Ada jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdiri.